Selamat datang di YouTube Sasaran Digital bersama saya Iksan Fuadi. Kali ini kita akan bahas nih tentang cara pasang Google Ads dari awal sampai tayang. Kita langsung mulai tutorialnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan cara setting Google Ads, pertama kita bahas dulu nih, apa sih Google Ads itu? Sederhananya, Google Ads itu adalah platform perikanan Google yang nantinya iklan kita itu bakalan ditampilin nih, baik di hasil pencarian Google, Gmail, YouTube, Google Play Store, media afiliasi seperti website, dan juga mungkin di Google Map. Ataupun nanti Google bikin satu tampilan lagi nih, mungkin kita nggak tahu ke depannya. Nah, Google Ads Family sendiri ada banyak nih. Pertama, kita bisa cek nih, di sini ada Google Search Ads, Google Display Network, YouTube Ads, sampai Local Campaign. Nah, bagi yang bingung seperti apa bentuknya, beberapa bentuknya seperti ini nih. Nah, Google Search Ads, contohnya kita ngetik nih, ada keyword beli rumah di Bandung. Nah, yang muncul di hasil pencarian Google itu kayak gini nih. Ada tulisan yang bersponsor di sini dan juga ada yang enggak. Nah, kalau yang bersponsor itu artinya itu datang dari Google Ads. Nah, sederhananya itu perbedaan SEO SEM aja sih. Kalau SEO ada tulisan enggak ada tulisan bersponsor, beriklan atau ads atau promosi. Tapi kalau SEM Google Ads itu ada. Bisa jadi bersponsor, ads atau iklan. Terus juga ada nih bentuknya Google Display Ads. Nah, kayaknya yang ini yang di tengah itu biasanya di website kita temuin banyak banget itu, baik di kiri, kanan, atas, bawah. Itu juga termasuk kategori Google Display Ads. Terus juga ada video ads, ini biasanya muncul nih di YouTube. Nah, sebelum kita nonton video tuh disuguhin dulu nih beberapa detik iklan, itu video ads-nya YouTube. Terus Google Shopping Ads biasanya di sebelah kanan itu langsung ada harganya, baik itu di Tokopedia, Lazada, tapi munculnya itu di hasil pencarian Google. Terus ada Universal Ad Campaign, ini di Google Play Store, dan mungkin juga di Gmail. Nah, ini mungkin di bagian sosial atau promotion itu sering kita lihat. Di sini ada tulisan ad. Nah, itu mungkin diiklankan melalui Google Ads. Nah, sekilas tentang Google Ads, itulah produknya. Nah, sekarang kita masuk ke Google Ads-nya sendiri, cara pasangnya. Nah, ketika teman-teman itu baru pertama kali bikin akun Google, nah bisa jadi nih tampilannya ada tiga malahan. Nah, ada tampilan seperti ini, ataupun tampilan itu kayak gini nih. Nah, seperti ini. Ini tampilan baru sih. Menunya sama, cuma bentuknya aja yang beda. Jadi teman-teman gak usah bingung nanti mau ketika di hadapan tampilan ini, intinya itu sama. Nah, mungkin di demo kali ini saya coba tampilin yang bentuk kayak gini. Nah, pertama sebelum kita masuk setting iklan Google, yang sekarang kita coba setting Google Search Ads, pertama kita harus paham dulu nih. Yang harus kita setting itu sebenarnya alurnya seperti ini. Kita mulai dari pertama mengatur akun iklan dahulu, yang kedua mengatur kampanye iklan, lalu yang ketiga mengatur grup dan juga iklannya, dan nantinya finish sampai iklannya itu tayang. Nah, perlu diketahui Google Ads ataupun platform beriklan yang lainnya itu punya strukturnya masing-masing, dan umumnya seperti ini. Ada struktur Google Ads itu ada account level. Nah, nanti kita coba tampilkan. Yang kedua itu ada campaign level. Nah, di bawahnya itu ada ad group level, dan di bawahnya itu keyword. Di dalam ad group itu ada keyword, dan terakhir itu ada level ads. Nah, 4 ini yang menjadi level dari suatu akunnya Google. Nah, tampilannya seperti apa? Contohnya nih, teman-teman mau bikin iklan. Nah, yang pertama kali yang diatur yaitu kalian harus ngatur dulu nih account levelnya dulu. Nah, account level itu ditampilin ini kalian ngaturnya. Pertama kalian harus ngatur gimana conversion goals-nya di sini, ataupun nanti preferensi kayak account settingnya itu seperti account ini billingnya gimana, pembayarannya, ataupun alamat, ataupun detail informasi dari si akun ini. Nah, sebelum kita mulai nge-run ads. Nah, itu penting banget. Nah, yang kedua, ketika kita udah masuk nih di campaign level di sini, nah itu udah mulai nih kita bikin satu kampanye iklan Google. Caranya gimana? Caranya itu cukup klik yang tulisan tanda plus di sini. Nah, di sini ya. Oke, tanda create. Nah, kita bikin campaign baru.
Nah, di sini nanti kita akan disuguhkan nih, nggak langsung nulis iklannya, tapi di sini kita harus tentuin dulu nih, kita itu ngiklan itu buat apa sih? Objektif kita itu apa? Apakah objektif kita itu langsung sales gitu kan, langsung nyuruh orang tuh buat beli, ataupun mencoba sesuatu yang gratis ataupun berbayar, ataupun leads, orang itu harus mengisi terlebih dahulu seperti ngisi form ataupun harus mengisi kontak WhatsApp, itu juga termasuk leads, ataupun nanti orang itu harus cukup goalsnya yaitu traffic ke website, ataupun nanti juga ada nih yang lain kayak product dan brand consideration, brand awareness, app promotion, local store visit promotion, dan yang terakhir nih kalau kita nggak mau ngeset spesifik, jadi setnya itu di akhir, itu terserah kalian intinya mau pakai campaign apa dahulu objektifnya. Nah, cuma kalian harus pikir dulu sebelum mulai mengatur iklan, kalian itu ngiklanin buat apa. Nah, itu yang pertama. Contohnya kita mau jalanin Google Search Ad dengan tujuan website traffic. Kita klik di sini. Nah, sebelum kita masuk ke step selanjutnya, kita harus tentu dulu goalnya apa. Nah, balik lagi ke account level tadi, kita harus ngatur goalnya apa nih ketika orang itu dikatakan berhasil konversi. Mungkin di sini kita coba yang gampang aja ya, kita coba add goal di sini plus kontak, kayak gini. Nah, kita klik continue. Nah, di sini kita masuk ke pilihan. Di sini ada performance max. Nah, mungkin kita coba yang lain deh, leads misalnya. Nah, ini bakalan ganti-ganti nih yang di bawahnya. Performance max juga lagi atau yang ini lebih banyak. Nah, ketika kita klik di sini, nah ini pilihan campaign yang tersedia di Google Ads. Mau search ad muncul di halaman pencarian tadi, ataupun performance max, display, shopping, video, app, smart, hotel, lah ini juga tergolong baru, atau demand generation gitu. Nah, ini semua campaign yang akan kita pilih dan teman-teman bisa sesuaikan nih mau muncul di mana. Contohnya kita mulai di sini di campaign search ad. Kita klik di sini. Nah, mungkin goals sama, kita pilih kontak misalnya dan klik continue. Nah, kita kasih nama dulu testing Google Search. Nah, ini nama campaign kita, campaign demo. Nah, kita start new. Oke, ini kita udah masuk ke dalam pengaturan iklan ini. Kan tadi kita udah milih nih Google Search Ad. Nah, pertama kita harus ngatur dulu. Yang pertama itu ada beberapa step ya di sini. Ini Google Search Ad. Lalu di sini kita harus ngatur bidding, customer acquisition, campaign setting, keyword and ads, budget, dan nanti kita terakhir kita review dulu sebelum kita tayangin iklannya. Pertama itu masuk ke bidding. Nah, bidding itu apa? Bidding itu adalah cara kita bermain nih di Google Search Ad. Kita mau ngebid dalam bentuk apa, bisa jadi kita fokusnya konversi, ataupun cuma klik nih, penting orang itu klik sebanyak-banyaknya, ataupun impression share itu iklan kita tuh bertebaran sebanyak-banyaknya, ataupun yang masih banyak lagi gitu. Kalau kita klik di bagian konversi, kalau di sini kalau kalian mau ngeset langsung, opsional sih yang ini, mau ngeset langsung cost, kalau CPA itu cost per acquisition-nya berapa, atau untuk di awal nggak usah di set dulu, biar nanti ketika udah banyak data yang kalian dapatkan baru kalian tentuin di sini cost per acquisition-nya. Nah, ini bisa ada pilihan customer acquisition, apakah dicentang nih bid for new customer only, hanya customer yang baru, atau tidak, bisa customer yang baru ataupun yang lama. Biasanya kalau untuk di awal saya nggak centang nih yang bid new customer only. Nah, setelah udah yakin nih kita pilih bidding konversi, kita bisa lanjut dengan klik next. Nah, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu di sini campaign setting. Campaign setting itu terbagi ada beberapa ya. Di sini ada 5. Network, lalu ada location, language, audience, dan keywordnya broad match atau enggak gitu. Nah, kita masuk yang pertama dulu ya, yang network. Nah, pertama network ini maksudnya adalah iklan kita itu selain di Google Search Result Page itu mau ditampilin nggak di Search Network ataupun Display Network. Itu
yang search network di sini kita muncul nggak nanti di kolom pencarian di website partner yang biasanya tuh orang-orang itu pakai buat AdSense gitu kan. Jadi di website dia itu dipasang tuh suatu kolom search. Nah, kita ingin muncul juga nggak iklan kita di sana. Itu tergantung kita, preferensi kita mau muncul di sana apa enggak. Kalau kita nggak mau, kita bisa centang di sini, hilangin centang atau enggak. Begitupun juga dengan display network, mau ditampilin nggak yang seperti display yang sebelumnya saya tunjukin atau enggak. Nah, kalau enggak, misalnya kita nggak usah centang di sini. Nah, itu balik lagi apakah kalian ingin muncul apa enggak, potensinya bagus atau enggak, itu tergantung kalian. Nggak terlalu ngaruh nantinya terhadap apakah campaign ini berhasil apa enggak, tapi harus direncanakan dengan matang. Terus masuk ke location. Nah, location itu yang kedua. Nah, location ini kita bisa target nih, mau skalanya Indonesia, mau skalanya lokasi spesifik apa enggak, itu juga bisa. Nah, kalau ini all country dan territories, mungkin semua dunia kita target, atau di sini Indonesia doang nih, ataupun nanti kita mau masukin nih di enter another location itu cuma Bandung. Nah, itu juga bisa. Nah, juga ada angka reach-nya, potential reach-nya di sini kita target, ataupun kita exclude, kita nggak masukin jadi kita nggak target tuh, exclude ataupun include sini. Nah, mungkin ada opsi tambahan di sini. Nah, ini orang yang ada di sana atau yang juga tertarik, atau kita hanya menarget orang yang ada di sana. Nah, itu tergantung. Biasanya saya pakai yang ini dulu nih untuk di awal biar ketahuan nih orang yang tertarik dan juga yang ada di sana, seberapa datanya nanti. Nah, lanjut, nanti kita juga bisa setting di sini bahasanya. Nah, mungkin teman-teman di sini agak ragu ya, apakah pakai bahasa Inggris nih? Mungkin orang-orang itu pakai bahasa Inggris nih, apa enggak? Atau settingan di defaultnya browsernya itu yang waktu pakai Google bahasa Inggris. Kalian bisa pilih juga Indonesia dan Inggris, gitu. Ataupun kalau udah yakin Indonesia, ya udah Indonesia aja. Itu settingan language. Lalu di sini ada audience segment. Wah, ini settingannya kalau kalian pengen nih dan kalian udah kenal dengan audiensnya bisa pakai ini. Nah, ini gunanya apa? Gunanya itu untuk memfilter orang-orang yang ingin kita target. Contohnya di sini kita pakai audience segmentnya itu siapa sih mereka? Mungkin orang-orang itu pengen yang nih parental statusnya itu yang udah 0 sampai 1 tahun, 0 sampai 3 tahun, ataupun seterusnya gitu. Atau yang lain, misalnya status pernikahannya single, in a relationship, ataupun udah menikah. Dan masih banyak lagi di sini, bisa education, bisa juga employment dia, apakah dia itu juga punya rumah ataupun masih sewa gitu. Itu bisa banget sedetail-detailnya. Tapi di search ad mungkin saya tidak menyarankan dahulu apabila teman-teman itu belum tahu nih spesifik orang yang ingin ditarget. Jadi ini nggak harus diisi, tapi bisa teman-teman skip audience segment. Nah, lalu di sini juga ada pilihan tambahan broad match keyword. Mungkin istilah broad match, lalu juga ada frasa match dan juga exact match kita bahas di video lainnya. Tapi di sini kalau kalian pengen pakai opsi broad match, bisa kalian onin, pilih on di sini, atau nggak usah. Nanti kalian bisa ngatur sendiri dengan keleluasan. Di sini juga ada more setting yang mungkin seperti kalau dibutuhkan aja beberapa, kayak kapan nih kita mulai dan juga kapan kita selesainya. Kalau kalian punya timeline tersendiri, atau nggak usah di set yang bagian ended juga boleh. Gitu. Nah, lalu ad rotationnya di sini berdasarkan performa terbaik dari ads yang kita set. Nah, kita mau schedule-nya tuh 24 jam dalam 7 hari ataupun cukup di waktu-waktu tertentu juga, itu juga bisa gitu. Kalau udah yakin di sini kita bisa klik next. Nah, tadi ada satu nih. Nah, biasanya tuh di Google Ads sendiri kalau ada pengaturan yang belum selesai ada warning dari sini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kita udah masuk ke keyword and ads. Nah, keyword and ads ini masuk ke dalam kategori, kita balik lagi ke slide.
yaitu di bagian ini yang hijau, merah, dan juga biru. Pertama kita ngatur dulu nih ad group namanya. Di ad group itu kita bakalan banyak mengatur keyword. Nah, di dalam ad group ini juga di dalamnya ada kita ngatur iklannya itu sendiri. Jadi ada keyword, ada ngiklan iklannya itu sendiri, seperti headline, deskripsi, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini kita bisa cek nih. Pertama kita mau coba nih, kalian mau riset berdasarkan hasil riset sendiri yang udah cari-cari sendiri, atau kalian mau otomatis ngambil di sini misalnya sasanadigital.com. Jadi dia bakalan generate otomatis berdasarkan website itu performanya gimana, atau dari di sini yang di bawahnya berdasarkan produk service yang ingin diiklankan, itu juga bisa. Tapi biasanya kalau kalian udah melakukan riset sendiri, ini cukup dihilangkan, nggak usah diisi. Tapi di sini kalian bisa ngisi seleluasanya. Mungkin jasa pelatihan bisnis digital, itu juga bisa. Ataupun nanti kalian pakai frasa match bisa pakai ini, ataupun exact match bisa pakai ini. ABC, ABC itu nanti gimana kaliannya. Jadi di sini bisa kalian masukkan kata kuncinya yang sesuai yang udah di reset. Nah, ataupun nanti kita coba tambahkan 2 cara menjadi pebisnis digital. Misalnya seperti itu. Nah, di kanan ini nanti bakalan ditunjukin nih estimasinya berapa. Nah, ini cuma angka perkiraan dari si Google sendiri. Kalau kita jalanin dengan menggunakan keyword ini, potensinya itu seberapa gitu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita ngatur bentukan iklan yang bakalan ditampilin ke audiens. Nah, di sini kita bisa masukin dulu nih URL finalnya, misalnya https sasanadigital.com. Misalnya kalau kita mau ngiklan pakai ini nih, bakalan ditampilin di URL ini. Nah, display path itu tuh biasanya hanya tambahan dari di sini. Yang setelah .com ada tambah lagi nggak? Misalnya kursus. Di sini ada bisnis. Jadi setelah .com nanti ada kursus, ada bisnis. Nah, itu bakalan contohnya seperti ini di sebelah kanan. Ada sasanadigital.com, kursus bisnis, atau nggak usah diisi pun nggak apa-apa. Nah, lanjut ke bawah. Nah, ini yang wajib banget kita isi yaitu tentang headline. Dan di sini Google menyediakan 15 kolom headline yang bisa kita isi. Tapi nggak harus semuanya, beberapa pun juga bisa kita isi. Tapi akan lebih baik lagi karena ini sifatnya dynamic search ad, mungkin headline-nya bisa kita variasikan. Bisa jadi full 15 ataupun 10 ataupun 12. Tergantung nanti kalian punya materi iklannya seperti apa. Misalnya di sini latihan bisnis digital. Yang kedua itu cara menjadi pebisnis. Ataupun yang ketiga requirement itu 3 minimal ya, ataupun training digital marketing, seperti itu. Nah, itu kalian isi. Ini saya contohkan 3 maksimal. Setiap headline itu karakternya itu ada 30. Nah, itu challenging banget ya. Itu sudah termasuk spasi juga. Nah, jadi gimana kalian bikin headline menggunakan copywriting yang tepat. Nah, selain headline itu di sini kita scroll ke bawah juga ada namanya deskripsi. Di sini ada 4 kolom yang disediakan. Kalian bisa ngisi minimal itu deskripsi 1. Nah, minimal itu 2 yang dia bilang. Lanjut ke bawah itu juga ada business name. Nah, ini nanti kita bisa ngupload logo kita dan juga ngasih nama bisnis kita. Juga di sini ada side link. Side link itu seperti di iklannya itu mau kita tambahin ketika orang lihat iklan, ada nih yang biasanya muncul di bawah iklan itu pilihan iklan yang bisa ngarahkan ke website kita, URL kita yang lain, itu juga bisa. Dan di sini ada banyak lagi nih aset atau sebutannya itu ad extension, jadi perpanjangan iklannya. Ada call out, ada promotion, price, call, snippet, dan sebagainya.
Nah, kalau udah nanti kita bisa pilih done di sini. Nah, ini satu. Kalau mau tambah kita juga bisa nantinya. Kita klik next. Nah, di sini masuk ke pengaturan budget. Nah, budget ini nanti bagaimana kalian mengatur anggaran yang bakal dipakai setiap harinya. Apakah anggaran itu per hari ataupun kita bisa custom di sini yang udah direkomendasikan ataupun kita set sendiri per harinya berapa. Misalnya ini mereka menyarankan ada 135.000, 112.000, 90.000, tapi minimal banget itu kita coba 49.000. Nah, dia akan memberikan gambarannya juga di sebelah kanan. Nah, biasanya kita bisa start dari 50.000 normalnya. Nah, kalau udah nanti kita weekly cost kita biaya mingguan itu sekitar 350.000, dan ini estimasi konversinya juga. Kalau kita udah selesai set di bagian budget, kita bisa klik next dan kita bisa review nih iklan yang sudah kita buat di sini. Ini mulai dari overview, campaign name, campaign type, goal, lalu juga ada bidding, campaign setting, keyword yang kita pakai dan juga iklannya serta budget yang telah kita set. Nah, kalau ini udah selesai dan mungkin di sini tidak ada masalah, itu kita bisa lanjut. Kita pilih Indonesia aja. Nah, terus kita bisa lanjut di bagian terakhir yaitu publish campaign-nya. Tapi ingat, kita harus top up dulu ataupun add fund dulu ke akun Google kita sebelum iklan ini bisa jalan. Nah, di sini ada tulisan publish campaign, kita klik. Nantinya itu ada arahan nih. Kita misalnya berapa hari estimasi review dari tim Google-nya, apakah ada pelanggaran. Nah, itu mereka akan memberikan estimasinya. Dan biasanya kalau udah lancar itu bisa jadi lebih cepat, besok udah tayang misalnya seperti itu. Kalau enggak, berarti kalian harus memperbaiki dahulu ad yang udah disetting. Nah, itu tadi cara pasang Google Ads dari awal sampai tayang. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian harus praktek di akun Google kalian masing-masing. Oke? Bagi kalian yang ingin mempelajari serta memperdalam ilmu seputar Google Ads ataupun digital marketing lainnya, kalian bisa banget nih kunjungi halaman layanan digital marketing Sasana Digital dan bisa pilih nih di dalamnya ada berbagai macam topik digital marketing mulai dari content writing, konten marketing, meta ads, sampai Google Ads yang mungkin itu cocok untuk kebutuhan tim kalian. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk like, share, ataupun subscribe, dan boleh juga nih komen di bawah ini kalau ada pertanyaan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.